Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Tata Tulis Karya Ilmiah bersama saya Linda Handayani. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang ada di buku TTKI berkaitan dengan kalimat ambigu ya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Kita bahas satu persatu ya. Di sini ada, oh terlalu besar. Nah, di sini ada kata berdasarkan keterangan Direktur Perusahaan Industri Tekstil itu tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Ya, nah berdasarkan keterangan, nah ini tuh yang memungkinkan makna yang timbul adalah Direktur perusahaan itu yang tidak proper ya, atau perusahaannya yang tidak proper gitu. Jadi kalian bisa memilih untuk membuat dia bermakna, jelas maknanya, efektif gitu ya. Boleh pakai koma di sini. Berdasarkan keterangan perusahaan industri tekstil itu, berdasarkan keterangan direktur, nah, perusahaan industri tekstil itu tidak memenuhi kriteria yang ditentukan gitu ya. Beberapa hari yang lalu PT Bukit Asam TBK telah mengirim sumbangan kedua sekolah di daerah yang terkena dampak bencana alam. Yang ini, yang ini nih, kata ini, ya. Tambahkan saja kata, sebentar. Oh, teksnya ada di sini. Yang ini di-delete saja dulu. Tambahkan saja kepada gitu ya, agar lebih mudah. Bisa sumbangan kedua, bisa kedua sekolah. Nah, itu yang jadi ambigu. Jadi kepada saja tambahkan, kemudian dari keterangan penduduk desa itu belum pernah diteliti apakah berpotensi atau tidak untuk mengembangkan teknologi pedesaan. Sama ini juga ya, penduduk desa itu atau desa itu ya yang berpotensi gitu. Jadi beri saja koma di sini. Berdasarkan keterangan penduduk, koma, desa itu belum pernah diteliti apakah berpotensi dan seterusnya. Ya, jadi jelas yang memberi keterangan adalah penduduknya, gitu ya. Saya membaca buku sejarah reformasi baru yang terjadi di Indonesia. Di sini maknanya itu bisa buku sejarahnya yang baru, bisa ya, bisa bukunya yang baru ya, bisa bukunya yang baru atau bisa reformasinya yang baru. Gitu. Ya. Jadi kamu kalau ingin mengubah kalimatnya jadi kalimat lain gitu ya dengan memindahkan kata boleh loh. Contohnya eh misalnya buku baru tentang eh, buku baru tentang sejarah reformasi yang terjadi di Indonesia. Boleh. Kalau memang yang kamu maksud adalah bukunya yang baru gitu ya. Jadi kata baru di sini bisa dihilangkan. Mesin pesawat yang rusak itu sudah berumur belasan tahun. Di sini mesin pesawatnya yang berumur belasan tahun atau pesawat yang rusak yang umurnya belasan tahun gitu. Kalau mesin pesawatnya ya yang berusia belasan tahun kamu bisa beli garis di sini. Nah, jadi dia satu kesatuan.
Oke, jadi yang berusia belasan tahun adalah mesinnya, gitu. Ya. Kemudian, pembagian jadwal baru dilakukan pada hari Senin. Sama yang ini juga, ya. Jadwal baru dibagikan. Nah, bentar, bentar, bentar. Kalau eh ini membuat dia ambigu, ya sudah. Pembagian jadwal dilakukan hari Senin, gitu. Ya. Tapi kalau memang yang dibahas adalah jadwal baru, ya, jadwal lamanya udah nggak akan dipakai, beri garis di sini. Jadi yang ini satu kesatuan. Oke, seperti itu. Kemudian, lukisan Tisna Sanjaya dipamerkan di Melbourne University, Australia pada 2018. Nah, yang ini nih, Tisna Sanjaya ini, dia memiliki banyak makna ya. Lukisan Tisna Sanjaya ini. eh ini nih, yang ini. Yang ini bisa memiliki banyak makna. Bisa lukisan karya Patisna, bisa lukisan koleksinya Pak Tisna Sanjaya, bisa lukisan dirinya Pak Tisna Sanjaya gitu. Jadi tambahkan saja satu kata di depan sini. Ya, lukisan misalnya karya Tisna Sanjaya gitu. Seperti itu ya. Menurut berita, Ferry teman saya itu melanjutkan pendidikan di Belanda. Menurut berita Ferry, teman saya itu, jadi bebas ya, bebas. Bukan bebas. Untuk kalimat ini kalian bebas memberi koma, asalkan memiliki satu makna. Tapi untuk karya ilmiah kalian tidak boleh begitu ya. Dia bisa Ferry-nya yang kuliah di Belanda atau Ferry-nya yang membeli berita gitu. Dan yang kuliah di Belanda itu orang lain. Saya pilih salah satu yang ini ya. Yes, salah. Yang ini saya pilih salah satu. Teman saya yang lain yang kuliah di Belanda. Ferry yang memberi berita. Jadi menurut berita Ferry, teman saya itu melanjutkan pendidikan di Belanda itu. Ya. Direktur perusahaan kelapa sawit yang baru itu terlibat kasus pembakaran hutan di Sumatera Selatan. Kalau yang dimaksud adalah direkturnya yang baru, ya, kalian bisa pindahkan saja kata baru ini. Kata baru ini dipindahkan saja ke sini. Direktur baru perusahaan itu. Nih, direktur baru perusahaan kelapa sawit itu terlibat kasus pembakaran hutan. Direktur baru perusahaan kelapa sawit itu, nah ini yang ini hilangin saja. Direktur baru perusahaan kelapa sawit itu terlibat kasus pembakaran hutan di Sumatera Selatan, gitu ya. Tapi kalau eh sebentar, perusahaan kelapa sawitnya yang baru, ya sudah, ini dihilangkan. Perusahaan kelapa sawit baru itu, ya ini tetap dipakai ya. Ini tetap dipakai. Perusahaan kelapa sawit baru itu terlibat kasus pembakaran hutan di Sumatera Selatan gitu. Ya. Ketua majelis yang aktif itu mengemukakan gagasan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, ini kalau yang aktif itu adalah ketuanya, diberi garis di sini ya. Jadi, dia satu kesatuan. Yang aktif adalah ketua majelisnya. Tapi kalau eh, majelisnya yang aktif, ya, yang ini, yang diberi garis. Nggak usah pakai yang ketua majelis aktif itu, oh majelisnya yang aktif. Ketuanya mengumpulkan gagasan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bawah gitu ya. Sebentar. Oke, sekian dari saya penjelasan kalimat ambigu. Semoga membuat kalian semakin penasaran mencari tahu bagaimana membuat kalimat
ambigu bisa maknanya jadi satu, maknanya jadi tunggal dan lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.